yen salah nang. Iki nurut aku dhewe lho, wong-wong liya wis mbuh. Enggak boleh sih orang lain enggak percaya saya boleh. Tapi saya iki tak ngomong. Aku yen wis bojo. Yen ning dapur kaya batur. Yen ning kasur kaya bakul, yen metu kaya ratu. Maksudnya apa Pak Deni? Kula nuwun. Nunggal guru aja ganggu, nunggal kanca aja nggodha, sing beda donya ora kena padha beda. Tetep ajur ajer. Ini namanya Pak De. Namanya YouTube-nya. Namanya Ajur Ajer. Ajur ajer. Maksud dari Ajur Ajer itu apa Pak De? Ajur itu lebur. Lebur. Ajer pun lebur. Tadi ajur ajer itu hancur lebur. Bukan hancur lebur, meleburkan diri. Jadi contoh ya kalau umpamane gampangnya kita hidup dengan masyarakat. Kita harus ajur ajer itu kita melebur dengan masyarakat. Makanya kontenku ajur ajer kan. Itu saya bisa apa aja. Mbok aku arep review apa bisa. Mau bikin apa bisa. Podcast bisa, mungkin pas panggungan bisa atau bikin film pendek dan sebagainya. Karena dan saya bahas pun apapun bisa karena namanya ajur ajer. Melebur satu-satu. Awal Pak D ngasih nama Ajur Ajer ini karena apa Pak D? Dapat inspirasi dari mana? Ya pengennya ngelebur jadi satu, kemudian dengan berbagai macam konten. Nah terus tak namakan Ajur Ajer gen berbau Jawa. Makanya ya gue ada banyak urip itu urup, ngerti lah Listi artinya. Untuk maknanya Pak D itu aku belum tahu karena ini urip itu udah sering denger. Ini urung tak ngerti. Enggak tahu maknanya. Urip iku urup. Kowe ngerti lah, Mia? Kurang tahu Pak D. Kalau setahu saya kalau urip niku ya urup. Urip dasar namanya. Urip iku urup. Hiduplah sinonimnya untuk bermanfaat. Hidup urup itu kan murup. Cahaya. Ya. Berarti kata urup ini lebih ke bermanfaat. Iya, urip. Jadilah kehidupan yang bermanfaat. Gitu. Ki 100 men 1. Ya, 100 ya. 100 men 1 sama dengan 0. Maksudnya apa Pak? Sebenarnya aku tahu Pak D. Ya apa? Coba. Matematika itu kan permisalan. 1 tambah 1 itu 2, belum tentu. Orang lain 1 tambah 1 itu 2. Iya. Itu misalnya itu otak kita yang berpikir lah. Iya, benar. Tapi maksudnya aku bukan itu, ya, ini matematikanya aja. 100 min 1 sama dengan 0. Itu hanya perumpamaan. Jadi saya berbuat baik sedemikian rupa dan berkali-kali. Ketika saya salah satu kali, orang inget sing salah ya lho. Iya, memang. Di 1000 kebaikan kalau di situ ada 1 kesalahan, tetap yang diingat itu kesalahannya. Iya. Sama gitu. Seperti tembok putih. Ada noda hitamnya sedikit, yang paling terlihat adalah noda hitamnya. Iya, makanya gue ya. Hidup ya susah. Jadi kita berbuat baik sekali kita salah, sing diinget salah terus. Oke. Gitu. Oke, Mbak Listi, Mbak Mia. Ya. Kabare pripun iki? Alhamdulillah saya mawon Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Berapa tahun lagi lulusnya? Masih insya Allah 2,5 tahun lagi. Wah, 2,5 tahun. Wah, baru semester 3 Pak De. Doakan saja semoga bisa lulus 8 semester. Wah, keren. Langsung keluar lulus langsung anunya apa ini? Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan, calon bu guru. Calon guru nggih. Loh, apa ya Lis ya? Iya bagus itu. Wah. Guru digugu dan ditiru. Di samping itu, guru adalah
pahlawan tanpa tanda jasa. Wih, keren ya. Nggak Bangga apa-apa. sama diri saya sendiri. Nggak Karena apa-apa. kalau guru SD itu beda loh Pak De, sama guru SMA, guru SMP itu beda. Kalau guru SD itu kita harus mempelajari semua mata pelajaran, nggak Iya, cuma satu iya, aja. iya, iya. Ngelukis pun juga. Iya. Bahasa seni, Jawa juga. Iya, benar. Seni, bahasa, IPA, IPS, semuanya Matematika itu ya dikuasai. semua Iya, harus bisa kuasai. Keren. Kayak anu perpus lo ya. Kayak perpustakaan enggak apa-apa. Bagus Mia, malahan Mia. Gini. Mungkin Mbak Listi, Mia, kalau di pembelajaran atau pelajaran kan khusus bahasa Jawa ya. Yang bahasa Indonesia gampang lah, matematika juga yang pinter rumus kemudian wis bisa. Gini. Gugon Tuhan ngerti? Gugon Tuhan. Kayak pernah denger ya Mbak Listi ya? Iyan wong tua zaman dhisik itu seringnya bilang ora ilok. Ora ilok. Jadi kayak Pamali. Kalau Sundanya pamali. pamali. Sundanya pamali. Tapi kalau di daerah kita Jawa kan biasanya ora ilok. Pernah di Ora ilok. Artinya ora apik ya Pak. Iya. Ora ilok. ora ilok. Pernah dilok ke ibuke. Pernah. Apa? Apa Bu? Ya. Lis. Nek ojo lingwe bantal, Iya. ndak wudunen. Kurang lebih kayak gitu ya, Pak. Ya, kowe Aja maem ning ngarep lawang, adoh jodone. ora dojan. Yen arep dilamar balik. Balik. Jadi kan akhirnya juga nggak jadi kan. Nggih. Arti sebenarnya ngerti nggak sebetulnya? Perumpamaan itu loh, enggak tahu. Itu Untuk jangan apa? Ojo lingguh bantal. bantal. Ndak Ban- udunen. Ya, bantal kan itu kan dipakainya di kepala, bukan Iya. di pantat. Ya. Ah, Intinya gitulah Pak De. Ayo. Untuk bantal dipakainya di kepala. Jadi saru lah Pak De kalau dipakainya di pantat. nggak pantas. Ya, tidak pantas. Tidak pantas karena bukan pada tempatnya. Apalagi gini, Mia. Ojo lungguh bantal. Kan kalau zaman dahulu kakek nenek kita itu hal-hal gitu itu dihormati sekali. Jadi sing ora pantes ya jangan dilakoni, jangan dikerjakan. Kowe nglungguhi bantal padahal dienggo turu bapak. Ya yen bokongmu resik, yen reget. Kemudian orang duduk kadang-kadang kan di mana aja. Yen kowe mau linggih apa? Ning ngarep lawang. Neng arep lawang Jodone Ndak Engko, lamarannya balik. ya arep dilamar balik. Balik. Jadi jauh dari jodoh. Jadi gini, Lis, kowe ngerti arti sebenarnya enggak? enggak tahu. Enggak tahu ya. Tak jelasnya ya. Sebetulnya zaman dulu itu pintu itu rata-ratanya satu. Lah yen kowe nglinggih nang ngarep kan ngalang-alangi dalan. Arep tamu apalagi zaman dulu itu etika masih dijaga sedemikian rupa. Tamune Bali lho. Lah ya itu, maka diumpamakan kok ndak ada judune yen arep dilamar balik. Kemudian makan di depan lawang, aja mangan ning ngarep lawang. Maksudnya piye? Hal yang iya kuwi ya dikelokke ora elok pasti. Pasti. Tidak pantas karena apa? Zaman dulu pintunya satu, kowe mangan ning lawang, kene metu kesenggol numplak. Bisa jadi. Iya. Kemudian mosok lawe tahu tok dipamer-pamer ke tangga. Itu kan enggak pantas. Bener ra ya? Iya. Logikanya kan seperti itu. Yen kamu lagi apa? Ya. Ojo ngidoni sumurmu ndak kuing. Wah. Gini. Oke, wes guru aku coba artinya apa ya? Sumur itu kan sumber mata air. Ya. Jadi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya Kehidupan. bisa untuk minum atau untuk Masak. masak dan lain-lain. Kalau kita
meludah. Meludah di dalam situ kan otomatis jadi kotor. Ya benar. Calon guru Calon guru. keren ya Ralis. Ya, Pinter. Yen aja nguang tungo. jangan tuh mau. Kurang tahu Pak Den niku. Belum tekan, berarti pelajaran belum sampai ya. Jadi gini loh. Tumo kuwi yen cilik jenenge apa? Kor. Kor. Kor, Yen ndok tumo jenenge lingso. Tumo kuwi ngremet iso kaya mencolot. Yen ora mbok pateni ketika dapat kamu buang sembarangan. Engko lewat nangone tanggane sing turu nang kono dan sebagainya. Akhirnya sak omah keturunan kabeh. Gitu loh. Nggih. Paham ya? Nulari. Nah, itu. Mula wong jaman dhisik yen etuk tumo, ler Di digeget kan mati. dipites. Dingeneki itu. Ya ra ya. Ya ra Lis. Nggih no. Kowe ya tau tumo nanti. Ya mestinya tahu Pak Pak Den. Atau rambutnya doang tuh. Iya. Tapi sekarang wis jarang. Ya, Tapi jarang, ada. jarang. Tapi Jarang. ada. Tapi tetap ada. Tetep ada. Tapi jarang sekali. Nggih. Zaman dulu kuwi oke lho wong tumane. Lis. Wah, aku calanang tau tumane kok. Tau dipitani buku, ngono lho. Ya karena mungkin zaman dhisik kon kramas ya males. Kemudian kaitannya dengan sampo juga isih jarang ya. Jadi sampo itu ora cair, malah bubuk. Ngerti ta? Nggih. Oke. Enek-enek lho, sing ora elok banyak sebetulnya. Banyak ya. Banyak sekali. Yang Kuwi mak- sering niku kula nih Pak De. Lo kan sering nyapu dalan. Nah, Nah, niku mesti wong lewat sing resik engko ndak bojone brewoken. Niku Heeh. mesti tiap hari enten sing ngandika ngoten niku. hampir tiap hari ya. Nah, niku sebenarnya kan berarti yang nyapuna bersih ketemu cowok brewokan tuh gimana kok bisa yang enggak nyapu bersih kok bisa dilokke engko bojomu brewokan. Dan itu nyapu bersih apa ya nek ketemu bojone brewokan berarti enggak bersih berarti. Enggak. Cuman sedemikian. perumpamaan aja. Jadi intinya yen nyapu kuwi ya Resik. sing resik sisan, padha-padha nyambut gaenya. Sama-sama ngerjain ngapain enggak bersih. Ya, kecuali keburu-buru. Wah, gitu. Banyak. Apa nih, Mia? Apa ya Pak Den? Buru. Apa? Ojo mangan bruto mundak lambene mencela-mencele. Iya. Iya. Tapi ini kula nggih kurang ngertos maksudnya napa. Kira-kira napa Pak Den maksud dari gugon Tuhan niku? Gini, memang sebetulnya orang-orang tua dulu itu pandai dalam artian kadang-kadang untuk memberitahu anaknya itu dengan yen basa Jawane sasmita perumpamaan ataupun sejenis kata yang tidak sebenarnya. Gini, Mia, brutu Nggih. itu sing paling enak dewi. Makane kadang-kadang ngomongnya aja mangan brutu ndak lalen. Enek neh aja mangan brutu engko ndak omongane mencela-mencele. Sebetulnya lalen dan mencela-mencele itu ndak berpengaruh dengan itu. Itu biasanya dienggo wong tuane. Bapak, ibu ataupun yang sudah besar, yang kecil belum. Itu karena itu loh. Zaman dulu itu orang tua lebih dihormati sekali karena ini paling enak dhewe dienggo wong tua. Ya, tapi setahu saya ya Pak De ya. Ah. Kalau orang-orang zaman dulu itu malah bagian kayak bruto, ceker, kepala itu malah kayak disingkirkan. Jadi kalau makan itu cuma dagingnya aja, kayak nggak elok gitu loh Pak De. Ra elok neh. Enggak. Enggak. Jadi kalau
selama Pak D dari ini sampai sekarang kuwi udah ngalami kepala ceker masih tetap jalan. Masih tetap jalan itu pasti dimasak. Sama ibu dimasak, umpamane gudeg itu kayak ceker enak banget Lis ya ra. Ya ra Lis. Gudeg ceker enak lho. Nggih. Dikai sekengkel dan sebagainya. Itu dari saya kecil sudah. Jadi saya kira bukan disingkirkan. Nggak. Ada lagi gugontuan itu yang wewaler itu sejenis pantangan. Jadi umpamane aku arep dibojo wong etan kali. Dan itu sudah terlanjur ada mitos ataupun cerita yang turun temurun, aja dibojo wong etan kali. Ku sedih lho pegatan. Aneh-aneh, aja dibojo wong etan kali. Engko salah siji mati. Sebetulnya mati itu kan urusan Tuhan. Dan ya pasti mati ya. Iya, pasti. Enggak mungkin lah. Nah, itu secara turun-menurun itu juga termasuk gugontuan tapi yang wewaler. Kayak nasihat gitu. Jadi sebuah mitos pantangan. Tapi yang dilanggar ya tenang-tenang saja. Umpamane aja duwe bojo depan rumah. Nah, gini ku. Itu juga wewaler sebetulnya. Kuwi jano ya ora apa-apa. Enggak apa-apa aja nih ya Pak ya. Betul no, Namanya kan jodoh. sebetulnya malah tahu kehidupannya. Malah dilarang karena apa? Ya mungkin sudah tahu kan rahasianya. Itu jadi mungkin nanti ada gesekan sedikit, jadinya kan terus saling tuding membuka rahasianya masing-masing. Ya enggak? Wis dibaca lu. Alhamdulillah. Berarti wis kowe ya. Ya. Alhamdulillah baru saja Pak De. Wah, keren. Keren juga. Kamu ya apa? Menganut yang zaman dulu. Napa? Momone aku arep di bojo itu harus bobot, bibit, bebet. Ya, pasti niku. Pasti ya? Iya, Pasti. Pasti ya. Pasti. Tetap kamu perhitungan. Iya, Tetap. Tetap kowe ya, Miayan. Iya tetap. Era modern ngene iki ya. Iya tetap. 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 Karena pernikahan itu untuk seumur hidup. Iya, karena Iya. pernikahan itu enggak menyatukan dua insan, tapi dua keluarga. Iya, Bu Guru lho carane ngomong enak ya. Gini. Kalau ya. Kalau sebagai laki-laki aku juga punya sejenis gitu. Ya masuk apa enggak? Masuk, boleh. Apa ro aku sih. Bibit bobot. Yang cara nang. Iki nurut aku Iya, dhewe lho, iya, wong-wong iya. liya wis mbuh. Iya. Enggak boleh sih orang lain enggak percaya saya boleh. Tapi saya iki tak ngomong. Aku yen wis bojo. Yen ning dapur kaya batur. Yen ning kasur kaya bakul, yen metu kaya ratu. Maksudnya apa Pak De ini? Poma aku kan kowe kan mau mempertimbangkan bobot bibit. Bobot. Kalau Pak De niku. Aku pun demikian. Ya bobot bibit. Ya, tapi cuma Tak plus kayak kuwi. ya dipluske lagi. Lah. Makane yen ning dapur kaya batur. Berarti kan seorang istri itu harus sergap. Ya, siap melayani. Ketika neng di dapur ya kita mengerjakan semuanya. Jangan sampai terbengkalai. Kemudian apalagi mungkin kalian kan berkarir harus bisa membaginya. Ketika belum punya pembantu umpamane yen sugih aku wis ora ngomong. Misalnya wae Pak De. Pembantu 10 ngono. Wis penak banget ya. Kari duduk ae. Lah yen kuwi
neng dapur kaya batur kan selama kita belum mampu masih berjuang bersama-sama. Ya bener-bener Listi kamu sergap. Kayak batur itu batur bukannya jelek loh ya. Kita ambilnya sergapnya, tugasnya. Bener. Neng kasur kaya bakul. Ngerti ra? Kok guyu. Bakul itu kan penjual. Iya. Pembeli adalah raja. Iya, pembeli adalah Iya. raja. Jadi harus siap Kita melayani. harus melayani sebatas Sesuai- norma yang ada. Sesuai permintaan dari pembeli. Iya, iya, pinter deh. Wis paham ya? Rasa tak jelas ki ati wis paham, calon cah gede ya. Iyan metu kaya ratu. Ketika diajak keluar, berusahalah tampil maksimal. Pembawaan diri ya pakaian mosok dijak nang mall nganggo daster karena nyaman sing sebagai sayanya. Jak jagong nganggo kulot. Bisa ngetrep ning ya pada orang di sini bahasanya. Jadi bisa menerapkan Lingkungan, ratu kan suasananya. pasti cara bicara, cara jalan, cara makan, cara itu harus benar-benar kamu membawa diri. Aku ngomong ngono kuwi salah ora iki? Sebenarnya enggak Enggak salah. Itu apa ya? Prinsipnya pribadi. Iya, prinsipnya pribadi sendiri. Tapi untuk sekarang modern itu laki-laki dan perempuan itu cuman berbeda kodratnya saja. Untuk masalah misal nih Pak D di dapur. Nah, di dapur itu kan mungkin orang dulu itu cah wedok kudu iso masak. Kudu iso resik-resik. Itu enggak cuman perempuan saja kalau modern ya. Iya. Cah lanang yo iso. Iya. Bisa masak, bisa bersih-bersih. Iya. Bisa bekerja, perempuan pun juga bisa bekerja. Kodratnya perempuan itu hanya haid, menyusui dan melahirkan. Aduh, ya ora ngono no. Enggak, memang ya seperti itu. Iya, Pak, iya, kodratnya. tapi kodratnya Ya. gitu. Tapi memang di dalam keluarga ini berbicara tentang keluarga, keluarga itu kan kerjasama. Iya. Jadi misal yang satu kerja, yang satu bersih-bersih. Cewek maupun Oh cowok iya. sama itu. Iya. Jadi Makanya ya memang pemikiran ya, ini kan saya punya simbah ya Pak D. Nah, dan di rumah itu pasti alah kok ora masak, cah wedok kok ora iso masak. Lah itu sebenarnya dari kita yang muda pun ingin memberikan apa ya, pengertian bahwa yang pintar masak itu bukan cuma perempuan, laki-laki pun bisa. Iya. Tapi memang susah Pak D Betul. untuk orang-orang dulu itu seperti itu tuh memang susah. Kebiasaan-kebiasaan Ya, yang dulu diterapkan ya, itu ya. memang susah. Ya, itulah yang harus kita benahi dan kita sadari juga, iya, Arulisti. betul. Jadi karena kita hidup masih zamannya bapak jenengan dengan saya itu ijik mambu sing zaman kuno. Mungkin anakmu besok sudah nggak gitu, nggak akan menuntut masa, menuntut apapun. Gue yang gagas kehidupan yang akan datang so ngeri loh. Iya. Wedi loh. Iya, Sangat berbeda jauh perubahan ya. zamannya pasti. Bukan masalah perubahan, Mia. Ketika orang-orang sudah pinter bener, satelit digeser, 2 hari renek sinyal, renek mateng kabeh lho. Sekarang semuanya online terus yen kuwi digeser piye? Kacau. Wah, bukan hanya kacau. Kehidupannya nggak ada itu. Nah, ya itulah tadi. Tapi memang orang tua itu bener juga. Makanya sebetulnya itu bener juga, Listi. Kamu minimal ya mosok ngodok wedangnya sangit. Iya. Itu kan hal yang sepele. Nah, iya. Mosok masak ngliwet ora iso. Ya yen kendala keluargane masake wis nganggo magicom. Kalau masih pakai keren. Keren. Mia. Kalau saya setuju banget sama pendapat Wah, Bentar, iya. saya ada. Iya, terus lanjut. Ada alasannya Pak. Iya.
ada alasannya. Yang pertama tadi, kodratnya wanita itu tidak dikodratkan untuk bisa memasak. Ya Pak De, saya setuju sama itu. Soalnya kodratnya lelaki itu kan menyiapkan sandang dan pangan. Yang dimaksud sandang dan pangan itu kan otomatis pangan itu kan masakan itu. Sandang itu baju. Ya, baju dan lain-lain. Jadi untuk laki-laki itu nggak cuman membelikan baju ataupun membelikan makanan apa gimana gitu ya Pak De. Kon masak? Ya. Lanjut. Saya menemui banyak keluarga, khususnya itu tetangga saya lah, ada lah Pak De. Terus keluarga saya yang di desa di Klaten, itu ada yang masalah apa mencuci pakaian dan memasak itu bisa gantian itu antara laki-laki sama perempuan. Makanya itu jadi untuk apa ya, pekerjaan rumah itu enggak cuma dikodratkan untuk wanita saja, tetapi untuk laki-laki juga ada. Iki gur ngomong ke masalah Jawa yang sudah tapi memang benar. Taruhlah terkait dengan sing mbok omongke laki-laki sandang pangan. Pangan itu bukan berarti terus menyiapkan segalanya, harus jangan gitu Mia. Pangan di sini. Saya kan itu Pak De. Jadi sandang pangan itu gini loh Mia. Nyempake golek duit, cari uang untuk memberi makan. Bukan terus nyempake sandang pangan, nah aku harus masak juga gitu enggak. Kowe makan gitu kodratnya. Tapi memang sebaiknya itu tetap bekerja sama. Apalagi kan zamannya wis modern, kemudian perbedaan gender juga sudah kental sekali. Zamannya emansipasi, zamannya era Kartini kan itu sebaiknya tetap bekerja sama. Mana yang longgar, saling bantu membantu. Nah, yang kue ngomong bibir bobot aku mangga ya ngomong ke terkait kui aku yang milih gitu. Bener ya? Betul. Keren Bu guru pinter. Guru itu kudu pinter kayak alasan loh ya. Ketika kamu salah pun kita harus dibenar Maido. Bukan Maido. Ngetes gue ya. Ngetes tak kelero. Berarti kalian semua itu memperhatikan saya. Sengaja tak salah gitu. Jana ya sama kenal. itu rahasia itu. Sebenarnya rahasia itu. Ya apa-apa zamane gini ya rame ya. Huruf Jawa ya apal? Ana cara kamu coba. Apal? Coba. Sakana cara kono. Apanya? Iya huruf Jawa. Ana cara kamu. Data Sawala Maga Jaya. Aduh. Maga Batongo Padha Jayanya. Ndang, iki Bu Guru coba. Dhewe. Hana Caraka, Data Sawala, Maga Batongo. Aduh. Maga Batongo. Padha Jayanya Maga Batongo. Oh iya. Padha Jayanya. Iya, Padha Jayanya Maga Batongo. Nanti di apa? Pakdi lho. Apal? Tak walik wis iso. Dulu aku bisa Pak De, sekarang pun Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Mangga Batonga Ngata Baga Manya Jaya Dapalawa Sakta Dakaracana. Dulu aku bisa Pak De, dulu tapi SD itu. Tapi sekarang wis iya Pak. Itu. Iya. Jangan kecamuk itu. Enggak apa-apa. Semua itu kan belajar. Karena kamu materinya banyak. Setiap orang kuwi beda-beda ya. Aku ki lho, gosak GB ya. Nah, mungkin kamu harus di-upgrade kan nganti beberapa GB. Materinya kan banyak yang harus ditampung. Guru itu semua. Syukur-syukur nanti gurunya wis spesifik. Jadi mau ngajar iki. Berarti ya berlatih sanja, berlatih keguritan, berlatih ngelukis, ya ralis. Woi, keren dong.
Makanya saya masuk ke PGSD ini juga merupakan tantangan bagi saya, Pak De. Saya menantang diri saya agar bisa mempelajari semua materi. Wih, keren. Kamu sih mengajar semua materi. Iya, Belajar semua materi kamu sih nih Pak De. Ah, iya. Bisa menguasai semuanya itu Bu Guru SD. Perilaku anak-anak SD itu beda dengan perilaku anak-anak SMP dan Oh, SMA. beda. Betul. Beda. Iya, beda. Beda. Iya. Pendidikan itu kalau di ruangan, Mm-mm. ini menurut penyelidikan loh ya. Ya, ya. Itu masuk ego sidik. Tetapi ketika kamu dengan visualisasi, entah dengan gambar, dengan itu banyak. Dan yang paling hebat, belajar sambil ngobrol. Itu masuk lebih banyak ke otak. Karena yang nenggon ruangan itu satu tertekan untuk guru terus melihat padahal Memperhatikan. mau aku ngomong tuh kaya aku itu gersa GB ora nyanda nih yang dijak cerita nyanda ya Ada. dijak cerita nyanda yakin saya yakin dijak cerita nyanda nih nang ruangan ora patek nyanda lho mulai aku ya bodoh saat dia gitu. Apalagi tantangannya kalau yang diajar itu murid SD ya Pak De. Dan Itu TK nggak bisa harus disuruh fokus itu. Karena kan saya juga berulang kali pernah mengajar di SD, entah itu mengajar materi tentang SD ataupun pramuka di SD. Ya itu susah banget Pak De, nyuruh anak buat merhatiin kita itu susah banget. Jadi gimana caranya biar kita itu punya cara anak-anak itu bisa ngikutin kemauan kita. perhatiannya harus ke kita. Entah itu dengan diselingi dengan game atau diselingi ya dengan itu harus pinter-pinternya guru. Dan guru modern harus lebih canggih cara berpikirnya. Berarti iki ngene harus secepatnya Harus kamu upgrade bisa. itu. Oh iya. nggak cuma Realis. terpaku sama materi yang ditulis di papan tulis Ayo, saja. enggak. Jadi kan itu hanya sebagai pedoman. Aplikasi tetap. Kita mengaplikasi sendiri enggak apa-apa selama kurikulumnya itu tercapai. Ya. Gitu loh ya, Rais. Gue lulusnya berapa tahun ya? Lis 2 tahun ini Pak De. 2 tahun ini kerja ya. Ya, alhamdulillah sudah kerja. Ada dengung-dengung ndang rapi apa belum? Secepatnya doakan Wah, saja. secepatnya keren. Ya sudah umurnya. Tapi berbicara umur untuk menikah pun kita tidak ada batasan. Iya, nggak ada batasan. Nggak ada batasan untuk kita mau menikah harus 30 tahun menikah itu kan ada. Enggak ada. Ya. Oh, maksudnya Tapi kan enggak ada Kita harus batasan. menikah itu Siap. apa enggak? Nah, itu. Mia, siap Mia. Listi, sudah sangat siap Mia. Ya Allah. Tapi memang orang tua dulu Pak De, umur 20 ke atas enggak sampai ya. 25 itu 25 pol itu udah dikatakan tua iya, untuk menikah. kawan tua gitu ya. Biasanya ya. Tapi Enggak semua juga. Cuman yang seperti bapak saya ini kan orangnya agak dulu Jawa lah. Iya. Ya, simbah saya juga. Ayo rapi, ngono. Nah, kendang ayo selak umur iki semene, mengko ndak anake engko ndak kowe tua anake cek cilik. Nah, itu. Memang itu masuk logika. logikanya Ya. gitu. Jadi ketika kene wis pensiun anake lagi nedeng ataupun Butuh biaya. baik butuh biaya banyak. Jangan sampai ya, sebelum sampai pensiun anaknya sudah clear, itu kan beban orang tua juga ringan sebetulnya. Tapi kan nilai siapnya seseorang itu tidak tergantung umur. Enak wis sing wedi rapi kancaku ki lho. Era. Barang ki lho Ade. Waduh, meneng-meneng disenggol. Aku ramane bener. Karena ya ini apa tuh? Banyak pertimbangan. Apa yang harus dilakukan. Tapi yang wis kliwat umur lebih jadi takut. Oh, Kenapa, Pak? Jadi takut. Takutnya kenapa? Ya, karena logika kita sudah semakin tinggi. Logika tentang Sebuah pernikahan.
Karena kita tanggung jawab ya. Penyimpangan, kemudian tanggung jawab moral, kemudian hidup di masyarakat, kemudian kita menjadi tumpuan, aku bukan tumpuan, jadi bertanggung jawab pada orang tua kita. 2 sekarang. Kalau 4. Kalau apa Pak? Lah wong tuane bojomu ora mbok anggap wong tuamu ketika kekurangan kan ya tetap dipikirkan. Iya. Ya. Ya enggak? Nggih. Lah ketika logika kuwi wis tekan ngono kadang-kadang wong takut. Sudah melampaui batas untuk berpikir sedemikian rupa. Gitulah. Kadang-kadang gitu, tapi sebetulnya itu tidak perlu ditakutnya. Iya. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti ada jalannya. Orang Madura itu hebat sekali. Kenapa Pak De? Punya keyakinan bahwa Tuhan itu menciptakan pasti ada jalannya. Ada rezekinya. Iki lho, rokok iki entek. Kantongan renek, dikon rabi, siap kok. Siap. Loh, kok jangan macam ya? Karena yakin no itu. Hah? Udah percaya Yakin. itu. yakin. Heeh. Karena yakinnya sama Tuhan begitu yakinnya. Sehingga dia siap. Hebat ya? Hebat. Gitu. Ini malam minggu Tapi loh. kalau cuma modal yakin tak untuk tanggung jawab untuk rumah Duh, tangga pikir- tetap gimana? dong. Dipikir carry Ya, itu. tetap. Yang penting yakin sih. Tetap yang penting kita yakin cocok dengan pasangan pun harus mau. Kalau kita terbuka, aku ra didik. Ora apa-apa, ayo kita jalani, kita berjuang bersama. Yakin bisa. Wong tua ya ora mungkin melepaskan begitu aja. Kalian siap-siap pastilah. Iki malam minggu radio apa ini? Tenang. Jauh Pak De. Hah? Jauh. Jauh. Woi. Sama-sama punya kesibukan Pak De. Oh iya. Bukan betul. Mengambil yang tidak wajar. Jadi yang liane malam minggu dapel malah kene beda dina. Ya ragu. Ken nomoku. Ken raken rakunangan. Tangan aduh. Oke, Mbak Listi, Mbak Mia, terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Ya. Siap. Mungkin terkait dengan materi pelajaranmu, ndak apa-apa, bahasa Jawa saja. Kita kan seneng uri-uri bahasa Jawa. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak De. Sama-sama. Memberikan kita kesempatan untuk berbicara. Oh iya, ngobrol racun. Tetap Ajo Rajer.